Teh Gendi, silakan boleh disampaikan apa yang bisa di-share kepada kami. Terima kasih, Ya, Teh. terima kasih Tewin. Jadi saya sama Tewin ini satu teman kuliah gitu. Jadi apa namanya, nyambung. Jadi terima kasih banyak sebelumnya Teteh mungkin manggilnya Teteh kali ya, Teteh sudah diberikan kesempatan hari ini untuk sharing-sharing sebenarnya apa sih yang terjadi gitu kalau misalnya kita bicara tentang food loss dan food waste gitu. Mungkin bahasannya terdengar berat gitu, cuman diusahakan bakal diskusinya apa sesantai mungkin gitu. Mungkin saya izin share screen. Menunggu full screen. Sudah full ya, Teteh? Sudah. Oke, baik. Tadi sudah perkenalan singkat dari Tewin, mungkin sedikit bercerita aja. Jadi dulu saya sama Tewin di teknik lingkungan, terus memang concern terhadap kayak permasalahan lingkungan. Lalu saya waktu itu berkesempatan juga tinggal di Belanda selama 6 tahun. Tuh baru tahu yang namanya tuh food bank. Jadi kalau boleh cerita sedikit tentang food bank, jadi food bank itu sesuai sama namanya, bank makanan. Jadi bank makanan itu menjembatani antara orang-orang atau aktor-aktor yang punya kelebihan makanan dengan orang-orang yang membutuhkan gitu. Terus langsung keinget pas waktu di Belanda, di Indonesia kayaknya masih banyak nih yang butuh gitu, orang-orang yang butuh. Tapi di satu sisi juga kita banyak banget menemukan makanan-makanan yang terbuang percuma sampai akhirnya jadi masalah. Nah, sebenarnya concern itu bikin saya dan suami, kebetulan suami juga dari SBM, itu tadi saya lihat Teteh ada yang suaminya dosen di SBM, jadi suami saya di SBM, terus kita berinisiatif untuk yuk coba deh kita buka sebuah food bank di Kota Bandung gitu. Jadi awalnya itu memang concern terkait sampah makanan sama kelaparan. Nah, kalau misalnya kita berbicara gitu ya, masalah sampah makanan, ternyata Indonesia itu ranking 2. Tapi ini rankingnya bukan yang membanggakan, tapi ranking 2 penghasil sampah. Jadi waktu itu tahun 2016, kalau tidak salah, itu ada salah satu riset dari Economic Intelligence Unit yang menyatakan bahwa di Indonesia itu timbulan sampah makanan itu mencapai 300 kg per tahun per kapita. Jadi tadi yang Tewin bilang gitu, nggak kerasa gitu kita sedikit-sedikit, tapi kalau misalnya yang melakukannya banyak, akhirnya juga jadi banyak gitu. Dan sejak saat itu isu food loss dan food waste ini tuh mulai menjadi perhatian gitu. Ternyata Indonesia banyak juga ya ngasilin sampah makanan. Nah, setelah itu baru-baru ini mulai akhirnya Bappenas itu melakukan studi sebenarnya benar nggak sih apa yang dikatakan sama riset yang Economic Intelligence Unit gitu. Ternyata memang nggak separah yang dikatakan, tapi tetap aja parah. Jadi 115 kilogram per kapita per tahun. Terus sempat disinggung juga waktu tahun kemarin itu di koran Kompas. Jadi kalau di kota Jakarta aja gimana sih kalau misalnya sampah makanan itu ditumpukin. Nah, kalau ditumpukin tuh tingginya tuh 514 meter. Ini Tugu Monas. Jadi banyak sekali sampah yang dihasilkan. Nah, jadi tidak hanya mungkin kalau misalnya kita diskusi tentang sampah, jadi nggak cuman masalah lingkungan aja, greenhouse gas emission aja, tapi ternyata di balik itu juga ada kerugian ekonomi, jadi mencapai 231 triliun, jadi sangat banyak. Dan yang mirisnya lagi kan kalau di Indonesia banyak juga saudara-saudara kita yang masih kelaparan gitu, jadi berimpact ke sosial juga. Nah, kalau misalnya ibu-ibu dan teteh-teteh gitu sempat tahu gitu ya, tahun 2005-an itu ternyata sampah tuh menimbulkan sebuah tragedi yang sangat besar gitu di Indonesia gitu.
Jadi ini mau udah deket Hari Peduli Sampah Nasional tahun 2005 tanggal 21 Februari nanti itu diperingati sebagai HPSN. Nah, ini adalah salah satu tragedi yang besar juga karena ini memakan korban yang sangat banyak, 157 orang. Ini karena sampah yang tidak terkelola dengan baik. Dan tanpa disadari mungkin ada sampah-sampah kita nih yang masuk ke sini dan menyebabkan tragedi ini. Jadi ini sangat penting kenapa sih kita harus pintar dan bijaksana dalam mengelola sampah kita sendiri gitu. Nah, kalau misalnya kita balik lagi ke sampah makanan, jadi dari studi tersebut diukur gitu. Jadi apa sih sebenarnya jenis-jenis makanan yang banyak terbuang gitu. Ternyata yang banyak terbuang tuh sayur-sayuran, terus buah-buahan, dan ada juga daging gitu. Jadi makanan-makanan yang bergizi semua gitu. Dan ironisnya itu, titik kritisnya itu, kehilangan terbesarnya itu di konsumsi, di stage konsumsi. Nah, sebenarnya apa sih kalau misalnya kita ngelihat dari dampak yang ditimbulkannya, mungkin kalau misalnya sekelewat gitu, sampah menimbulkan masalah lingkungan kayak gitu. Jadi kita cuma ngelihat pasti makanan itu jadi sampahnya aja gitu. Tapi ternyata kalau makanan kan nggak muncul tring gitu di atas meja gitu. Jadi mereka tuh melewati perjalanan yang cukup jauh juga gitu. Jadi nggak cuman kita ngelihat sampah makanannya aja, tapi ada resource yang digunakan untuk membawa si makanan itu misalnya dari kebun sampai ke atas meja makan kita gitu. Bisa dibayangkan kayak transportnya panjang, terus ngegunain resource, lalu air, pupuk, dan segala macam. Jadi itu tuh dihitung gitu, belum kayak pembukaan lahan untuk menanam si makanan itu gitu. Jadi impact-nya itu nggak cuman yang ada di depan mata, makanan yang dibuang, tapi kalau misalnya dirunut lebih jauh itu ternyata sangat panjang. Dan kalau misalnya akhirnya si makanan itu terbuang, jadi selama ini yang prosesnya udah panjang itu terbuang jadi sia-sia gitu. Dan belum lagi dampak sosial. Jadi mungkin kalau misalnya teteh-teteh nonton gitu di YouTube suka ada dokumenternya. Kayak ada orang-orang yang tinggal mungkin di sekitar TPA ini di Filipina, tapi di Bantar Gebang juga ternyata banyak juga. Jadi ada dokumenter yang melihatkan bahwa kayak orang-orang di situ itu nunggu truk sampah sebenarnya yang isinya itu makanan sisa dari misalnya industri-industri gitu atau enggak dari toko-toko roti. Nah mereka tuh nungguin di situ, terus mereka cari-cari kalau misalnya ada makanan yang masih mereka anggap layak dan sebetulnya harusnya sih udah nggak bisa dimakan lagi ya, tapi mereka bisa mengolahnya kembali terus dimakan lagi. Jadi itu sebenarnya gap yang sangat besar gitu. Di satu sisi kita bisa membeli makanan apa yang kita mau, tapi di sisi lain orang-orang lain tuh yang membutuhkan tuh harus kayak ngorek-ngorek tempat sampah dulu gitu untuk bertahan hidup gitu. Jadi ini merupakan ironi gitu. Nah, kira-kira apa sih sebenarnya, kenapa sih gitu bisa sampai 300 atau 100 kilo per orang per tahun makanan itu terbuang? Jadi tadi seperti yang tadi dijelaskan tadi, ternyata kan si makanan tuh nyampe ke meja makan tuh melewati perjalanan yang sangat jauh gitu. Jadi mulai dari pertanian, peternakan, terus diproses lagi di industri, baru dijual di distributor atau di retail, terus kemudian masuk horeca, hotel, restoran, baru nyampe ke kita gitu. Dan di setiap titik ini tuh ada makanan yang hilang atau terbuang. Nah tadi kalau misalnya istilahnya apa sih food loss dan food waste gitu. Jadi sebenarnya dua-duanya sih sama makanan yang terbuang, tetapi di stage yang berbeda. Nah, kalau misalnya food loss ini terjadi di hulu, jadi di pertanian, peternakan, atau di industri, itu penyebabnya tuh sangat beragam gitu, dari mulai kayak teknologi pasca panen, atau proses industri,
proses packaging atau kesalahan manufacture yang menyebabkan si makanan itu jadi terbuang. Jadi banyak sekali faktornya kalau misalnya kita ngomongin food loss gitu. Dan ketika kita ngomongin food waste itu kita mulai ngarah ke hilir gitu. Jadi dari distributor, horeca, dan konsumen. Dan ini itu penyebabnya itu sebagian besar dominannya itu disebabkan oleh behavior. Jadi kebiasaan konsumen, kebiasaan kita yang suka pilih-pilih makanan mungkin atau enggak lapar mata, nggak ngabisin makanannya gitu. Jadi itu perbedaan food loss dan food waste. Dan ini nggak hanya isu di Indonesia aja, tapi ini juga permasalahan secara global gitu. Jadi FAO pernah ngeluarin laporannya bahwa sepertiga total produksi makanan di dunia itu sepertiganya tuh terbuang gitu. Makanya ini dijadikan salah satu isu yang sangat penting dan ditranslate ke SDG Sustainable Development Goals untuk mereduksi 50% FLW gitu. Mungkin kita nggak akan terlalu ngebahas di bagian hulu, mungkin kita akan refleksi ke kegiatan kita sehari-hari gitu. Nah, kalau misalnya di tingkat distribusi atau di retail, di supermarket, itu biasanya tuh penyebabnya tuh karena memang mungkin si produsen itu ngeluarin produk baru, terus kitanya nggak suka, akhirnya ya udah nggak kejual dan akhirnya jadi surplus food dan jadi food waste gitu. Dan ada beberapa kalau misalnya ke supermarket kadang-kadang kan wortel atau kentang itu perfect gitu bentuknya tuh harus yang indah di mata gitu. Nah, apa kabar dengan bentuk-bentuk yang seperti ini? Ini biasanya mereka nggak mau, jadi akhirnya mau nggak mau ya dibuang gitu. Jadi beberapa permasalahan banyaknya itu di kayak kosmetika, terus ada pelabelan antara use by date, best before kayak gitu. Jadi di beberapa retail pun mereka nggak mau nge-display produk yang memang udah mendekati kadaluarsa atau best before. Jadi biasanya mereka itu 1, 2, atau 3 bulan bahkan produk yang udah mendekati best before-nya itu biasanya mereka udah nggak mau display lagi dan akhirnya ditarik ke distributornya untuk dimusnahkan biasanya. Nah itu di retail. Nah terus gimana kalau di horeca? Nah kalau di horeca tuh ya pasti pengalaman tete gitu. Kalau misalnya kita ke hajatan atau ke pas lagi nginep di hotel itu tuh kalau misalnya ngelihat makanan banyak gitu kan agak suka kalap gitu. Udah gitu kalau misalnya kita hajatan tuh biasanya kalau di budaya di Indonesia tuh jangan sampai si cateringnya tuh kelihatannya tuh kosong gitu kan, atau enggak kalau misalnya tamu undangannya 1.000 dikali 2 biar nggak habis, takut jadi omongan. Biasanya kan kayak gitu, soal kayak gitu. Nah itu adalah salah satu kayak pemikiran atau kebudayaan yang menyebabkan makanan terbuang. Waktu itu juga pernah ngobrol juga sama salah satu chef di hotel. Jadi kalau misalnya gitu di buffet lagi breakfast gitu, ada aja kayak misalnya makanan, misalnya pancake gitu, yang di displaynya tuh cuman 1 atau 2, si konsumen tuh datang ke chefnya, kok ini kosong sih gitu, harusnya penuh dong. Jadi kayak kita tuh terlalu mengikuti kayak harusnya begini, harusnya penuh, bagusnya tuh penuh, kalau kosong tuh jelek. Nah itu adalah salah satu yang menimbulkan banyaknya makanan yang tidak termakan. Nah, kalau misalnya kita refleksi sendiri nih di rumah tangga, jadi food waste di rumah tangga itu terjadi di 3 stage. Jadi yang pertama itu stage kebiasaan belanja. Jadi sebelum kita menyediakan makanan, kita belanja, itu potensi juga timbul food waste, terus pas penyimpanan, dan saat konsumsi. Nah, kalau saat belanja, jadi
ini mungkin sharing pengalaman sedikit. Jadi kerasa banget sama saya gitu pas waktu itu pindah ke Indonesia pas lagi pandemi. Jadi belanja tuh jarang banget belanja ke supermarket atau ke pasar gitu. Jadi akhirnya belanjanya via online. Jadi misalnya pakai GrabMart gitu, sering banget itu pakai itu. Nah, pas belanja online itu nggak bisa kita nentuin kayak banyaknya, misalnya cabai saya butuhnya cuma 100 gram, tapi kalau di GrabMart itu ini jadi jemput-jemput merek di di si online itu cuman nyediainnya tuh per 250 gram misalnya. Jadi kan otomatis bakal belanja yang berlebih dengan kebutuhan yang kita butuhkan gitu. Beda banget kalau misalnya kita kayak pengalaman belanja ke pasar tradisional atau ke warung gitu. Jadi kayak Bu beli cabai 10 ribuan. Jadi emang bener-bener cabainya tuh dipakai untuk hari itu juga, untuk masak itu juga. Jadi nggak ada cabai berlebih yang harus dipikirin nih, aduh gimana nih kelebihan cabai harus disimpan terus nanti mau buat masak apa lagi. Kadang-kadang kalau misalnya udah terpikir gitu, bakal dipakai buat masak yang lain, tapi pas besoknya lagi kadang-kadang aduh kepengennya yang lain gitu, akhirnya ya si cabai atau bahan makanan lain itu diem aja di kulkas gitu, terus lupa akhirnya busuk gitu misalnya. Nah, stage kedua, jadi kalau misalnya udah belanja, terus ternyata kelebihan, atau mungkin kebiasaan belanjanya sebulan sekali, gitu. Stage yang kedua adalah pengetahuan tentang penyimpanan makanan. Ini juga sangat penting gitu. Jadi ada makanan yang memang bagusnya ditaruhnya di kulkas, ada juga yang enggak, contohnya seperti itu. Misalnya tomat baiknya kan ditaruhnya di luar kulkas gitu. Kadang-kadang suka nggak tahu, ya udah aja, mungkin kayak semua aja makanan gitu dimasukin ke kulkas biar awet, tapi ternyata enggak gitu. Nah, ini mungkin salah satu contoh. Waktu itu kebetulan pas waktu saya tinggal di Belanda, ternyata mereka itu punya kayak semacam website gitu, namanya Fooding Centrum, Center of Food gitu. Jadi di situ tuh kita kayak database gitu, kita mau nyari misalnya keju udah dibuka, ini sebenarnya tahan berapa lama sih gitu. Jadi kayak informasi-informasi terkait penyimpanan makanan yang sebetulnya penting banget gitu, apalagi kalau misalnya buat mahasiswa atau ibu-ibu atau teteh-teteh yang baru menikah gitu, biasanya kan ya udah tinggal disediain sama keluarga atau apa. Nah, pas waktu kita udah mulai berumah tangga atau jadi ibu-ibu, harus pintar juga ini ditaruh di mana. Terus kalau misalnya udah kebuka atau udah tinggal setengah, ini berapa lama awetnya. Nah, ini adalah salah satu contoh gimana caranya kita tahu gitu makanan disimpan di mana gitu. Kalau di Indonesia sendiri kurang tahu sih sebenarnya apakah sudah ada yang seperti ini, cuman ini sebenarnya contohnya sangat bagus gitu untuk mengedukasi kita. Nah, setelah makanan itu, penyimpanan makanan juga sangat mempengaruhi. Nah, ini adalah kebiasaan makan kita gitu. Kalau misalnya dulu kan kita suka dapat pesan ya dari ibu gitu, kalau misalnya pas waktu kita masih kecil, ayo habiskan makanannya, nanti kalau nggak habis nasinya nangis gitu. Kalau misalnya dipikir-pikir, oh mungkin bener juga ya, kayak nasi kan nggak cuma tering gitu datang gitu, ada bapak-bapak petani yang nanam dengan susah payah gitu, terus akhirnya jadi beras, terus ibu kita masakin buat kita, jadi effortnya itu sangat panjang gitu, jadi sehingga kita harus kayak menghargai makanan yang kita bisa dapatkan gitu, dengan cara salah satunya dengan menghabiskannya. Nah, kalau misalnya kita berkaca gitu sama kebiasaan-kebiasaan kita yang sekarang itu kan sekarang ngetren banget tuh mukbang gitu, nyobain segala macam es krim atau apa gitu. Jadi terus buat hanya untuk konten gitu. Tapi kalau misalnya dia bisa memastikan kalau makanan itu habis sih sebenarnya nggak apa-apa. Cuman kalau misalnya kayak untuk gaya-gayaan doang atau untuk konten semata, jadi sangat disayangkan gitu tren mukbang itu gitu.
Terus sekarang juga banyak restoran all you can eat gitu di Bandung. Kalau misalnya dulu mungkin kayak cuman 1-2, cuman ada Hanamasa aja, tapi sekarang tuh udah menjamur banget gitu. Dan kadang-kadang tuh itu pernah gitu makan di salah satu restoran all you can eat juga gitu. Terus pas salah gitu ngorder salad, mungkin karena pegawainya juga mikirnya juga kalau misalnya sayur mah nggak kena denda, jadi nggak apa-apa teh, nggak dihabisin juga, saya buang aja, saya bawa ke dapur, saya buang aja. Jadi kayak seolah-olah kalau misalnya nggak kena denda tuh nggak apa-apa untuk nggak dihabiskan gitu. Jadi kan sayang juga gitu, walaupun mungkin sayur harganya nggak semahal daging misalnya, tapi tetap aja buang-buang makanan. Jadi itu kebiasaan yang membuat terjadinya food waste. Nah, tadi kita udah tahu gitu permasalahannya seperti apa, terus penyebabnya apa. Nah, sekarang gimana sih caranya mengelola makanan dengan baik gitu, dengan bijaksana gitu. Jadi sebetulnya tuh ada panduannya, ada pojoknya lah istilahnya mah. Jadi tentang hierarki pengelolaan sampah makanan atau pengelolaan makanan gitu. Jadi sebelum sampah. Nah, mungkin teteh-teteh udah pernah ada yang lihat semacam ini. Jadi ini adalah hierarkinya. Jadi paling atas itu adalah approach yang paling diutamakan, jadi harus dimaksimalkan. Baru yang terakhir ini adalah pilihan terakhir. Mungkin kalau sejauh ini kita taunya, oh ya udah kalau misalnya ada sisa makanan bawa ke dikomposin gitu, tapi ternyata ada step-step yang sebetulnya bisa kita upayakan gitu. Nah, jadi salah satunya ini mungkin nanti akan kita bahas lebih banyak atau diskusi lebih banyak tentang ini, source reduction. Jadi apa aja sih sebenarnya hal-hal simple yang bisa ngurangin atau mencegah si makanan yang udah kita beli, udah kita belanjain, udah kita masak itu terbuang. Nah, kalau udah dicegah tapi aduh udah terlanjur nih gitu, ada promo, udah kalap gitu ngebeli promo, ternyata ada stage keduanya. Jadi jangan buru-buru dibuang, bisa dikasih ke orang-orang yang membutuhkan atau melalui food bank gitu. Jadi sebenarnya ide food bank itu keidean dari yang level kedua ini. Nah, kalau misalnya nggak bisa lagi gitu, udah makanannya udah nyisa tapi udah nggak layak lagi jadi konsumsi gitu untuk manusia gitu, bisa dikasih ke binatang. Jadi kalau di rumah ibu saya dulu kalau misalnya makanan nasi nih nggak habis gitu, suka digantungin di depan pagar, itu suka ada yang ngambilin buat makanan bebek gitu. Jadi itu adalah sebenarnya praktek-praktek hierarki pengelolaan sampah makanan itu sudah dilakukan oleh kita dalam kehidupan sehari-hari gitu. Kadang-kadang cuma kita nggak tahu aja gitu mana yang harus didahulukan gitu. Baru kalau misalnya udah nggak bisa, baru dikompos dan akhirnya dibuang ke tempat sampah. Jadi ini adalah jalan terakhir seharusnya. Nah, mungkin ngobrolin sedikit tentang food bank. Mungkin kalau misalnya teteh-teteh udah familiar ya dengan kayak composting atau enggak dengan meal prep kayak gitu. Nah, mungkin hal yang relatif baru adalah food bank ini gitu. Jadi food bank ini adalah organisasi yang ada di tengah-tengah, menjembatani antara surplus food dan hungry people gitu. Jadi sebenarnya skema food bank ini udah jauh sekali lama dilakukan, pertama kalinya itu di Amerika tahun 67. Jadi sebenarnya simple banget gitu melihatnya. Pas waktu itu ada bapak-bapak ngelihat ibu-ibu janda anaknya banyak, itu setiap malam tuh ngorek-ngorek tempat sampah yang dipunyai oleh retail gitu. Pas waktu didatengin ke ibu-ibu tersebut, ibu ngapain gitu setiap malam ke sini gitu, ini Pak lihat gitu, ternyata ada makanan-makanan yang masih sangat bagus dari supermarket yang bisa dikonsumsi untuk menghidupi keluarganya. Nah, mulai dari situ tuh namanya Pak John Van Hengel. Pak John ini ngomong ke supermarket, bisa nggak sih kalau misalnya kita mulai besok nih makanan-makanan yang mendekati kadaluarsa
atau mendekati best before tapi masih layak konsumsi, saya kumpulin dulu. Nah, nanti dibikin buat orang-orang yang membutuhkan. Nah, dari inisiatif itulah berkembang adanya food bank. Nah, kalau misalnya Food Bank Bandung sendiri sebenarnya skemanya sama. Jadi sejak 2020 kita sebenarnya tugasnya itu nggak, kalau misalnya dilihat simpel kayak ya udah kita nampung makanan terus kita ngasih ke orang-orang yang membutuhkan. Tapi ternyata setelah menjalaninya itu cukup berat juga tantangannya karena kita harus ngebuat orang-orang yang di sekeliling kita, mulai dari mungkin teman-teman sekitar atau produsen, bahkan produsen makanan itu sama idenya dengan kita memanfaatkan makanan surplus, dan itu sebetulnya tidak mudah. Nah, Food Bank sendiri sebenarnya menyasar kepada orang-orang yang membutuhkan. Jadi kalau misalnya di Food Bank Bandung sendiri, kita provide makanan tambahan untuk ibu-ibu yang ada di kampung-kampung di Kota Bandung yang kurang bisa mengakses ke makanan yang bernutrisi. Jadi kita juga ikut ke penguatan posyandu kalau misalnya kita dapat sayuran surplus. Jadi waktu itu selama pandemi itu karena nggak bisa ngirim mungkin keluar kota, jadi banyak panen yang nggak bisa dijual. Akhirnya ditampung oleh food bank, atau enggak orang ngebeliin panen petani untuk disalurkan ke food bank, terus food banknya ngasih ke orang-orang yang membutuhkan gitu. Jadi kita juga support juga anak-anak di sekolah informal, terus ada homeless juga gitu. Jadi nggak sekadar mengestafetkan makanan saja, tapi creating value gitu. Jadi sangat bernilai si surplus food ini. Nah, mungkin itu tadi hierarkinya. Terus sekarang apa nih sebenarnya yang bisa kita lakukan gitu. Nah, kebetulan kan bentar lagi Ramadan, dan di bulan Ramadan itu pas waktu itu pernah diskusi juga, ternyata sampah makanan yang dihasilkan itu berkali-kali lipat daripada hari-hari biasa gitu. Nah, apa sih yang bisa kita lakukan gitu? Nah, mungkin yang pertama niat, kan segala sesuatu hal gitu diawali dengan niat. Tadi di awal kita dengar tilawah dari Teh Nikma ya, tentang di surat Al-Isra kalau nggak salah ya, ternyata Allah itu benar-benar tidak suka gitu orang-orang yang boros atau menghambur-hamburkan hartanya. Dan diutamakan kalau misalnya kita punya kelebihan berbagi dengan orang-orang lain gitu. Jadi itu sudah ada sebetulnya gitu di ajaran ya Islam misalnya gitu. Nah, karena di bulan Ramadan nih kita kan mau beribadah gitu, jadi diniatin dulu, mungkin kita bisa start dari hal yang terkecil, tidak membuang-buang makanan. Udah gitu kita juga paham betul buang-buang makanan ini nggak cuma dosa aja, tapi merugikan kita, buang-buang uang belanja juga, terus jelek terhadap lingkungan juga dan kondisi sosial kita. Jadi pertama itu harus ngeset, oh iya ini nggak bagus, kita harus melakukan sesuatu gitu. Nah, setelah niat, selanjutnya adalah planning gitu. Karena kan kalau tadi yang di 3 tahap stage itu yang di rumah tangga itu kenapa sampah makanan banyak terbuang. Jadi salah satunya adalah planning yang benar gitu. Jadi tahu gitu kebutuhan keluarga tuh berapa gitu. Terus kadang-kadang kalau misalnya kita nggak dipandu gitu sama list belanja, apalagi kalau misalnya ada promo gitu kan suka susah fokus gitu, tergoda gitu, beli 2 gratis 1 misalnya, tapi belum tentu si makanan itu yang kita butuhkan. Atau kan mungkin kalau misalnya kayak ke Alfamart mau tebus murahnya, kan kadang-kadang sebenarnya kita nggak butuh-butuh banget gitu sama produk itu, tapi mumpung lagi murah ya udah beli aja. Jadi itu harus lebih berhati-hati ketika kita mau belanja, dan bikin list belanja itu salah satunya bisa agak ngerem kita pas saat berbelanja.
Nah, ini tadi yang setelah kita belanja, jadi penyimpanannya juga sangat penting gitu. Mana yang harus disimpan di kulkas, terus mana yang nggak disimpan di kulkas, terus banyak juga ternyata si daging itu harus disimpan di mana. Jadi ini juga informasi yang sebetulnya sangat membantu kita sebagai ibu-ibu untuk bisa menyimpan makanannya agar bisa tetap awet dan terkonsumsi habis. Nah, kalau misalnya udah belanja kebanyakan, terus nggak tahu mau dikemanain lagi, mungkin bisa dibagi-bagiin ke tetangga sekitar atau orang-orang sekitar yang membutuhkan. Bisa juga ikut kegiatannya food bank. Jadi sedikit promosi. Jadi kita sebetulnya udah melakukan berkali-kali kegiatan bersama. Jadi waktu itu pernah sama teman-teman dari Sri Kandi Bio Farma atau BUMN Muda, terus kita juga kerja sama IKEA. Jadi sama PSLH ITB juga pernah waktu itu. Jadi di momen-momen tertentu, khususnya kayak mendekati Lebaran, kan suka bagi-bagi hampers atau dapat parcel dari kantor misalnya. Dan itu tuh numpuk gitu. Dan waktu itu, pas waktu sama Bio Farma itu, kita dalam waktu periode 2 minggu, itu sebelum Lebaran dan setelah Lebaran, kita bisa ngumpulin makanan sebanyak ini. Jadi sekitar 65 kilogram. Makanannya tuh makanan-makanan yang ada di dalam parcel gitu, kayak sirup, biskuit gitu. Dan ini bisa kita berikan kepada mungkin adik-adik yang nggak pernah dapat parcel atau ibu-ibu yang nggak dapat parcel di rumahnya gitu, jadi bisa kebagian juga gitu. Jadi ini adalah salah satu kegiatan mungkin yang bisa dilakukan oleh teteh-teteh mungkin nanti pas Lebaran, mendekati Lebaran. Nah, kalau misalnya udah nggak bisa diapa-apain gitu, ada nyisa makanan nggak bisa diapain lagi, udah jelek kayak gitu, nah kita bisa sih iseng-iseng gitu bikin kompos di rumah gitu. Jadi ini waktu itu saya nyobain di Belanda bikin kayak komposter sederhana kayak gini, karena kita nggak punya lahan yang gede juga, jadi sederhana aja, ember ditumpuk 2, ini masuk sampahnya, terus di sini nanti akan ada kompostingnya. Nah, kebetulan ngerjainnya bareng sama suami, jadi kebetulan suami lebih rajin gitu. Jadi siapa tahu aja kalau misalnya teteh-teteh di sini males, ternyata suaminya malah semangat gitu, bisa juga jadi kegiatan bareng gitu. Dan udah sempat panen juga. Jadi lumayan bisa mengurangi sampah organik dari rumah gitu. Kadang-kadang kalau misalnya lewat jalan TPS gitu suka agak kasihan gitu ngelihat emang-emang gitu narikin sampah kita berat-berat gitu. Nah, kita mungkin bisa membantunya emang-emang itu dengan cara mengurangi sampah dari rumah gitu dengan hal yang sederhana. Jadi tinggal kayak masukin aja sampah asal tahu komposisinya, sisa makanan sama daun-daunan kering tinggal dimasukin, ditungguin aja, nggak usah digimana-gimana, ya paling diaduk-aduk sedikit terus jadi kompos dan bisa berkurang gitu, bisa bermanfaat. Mungkin itu tadi pemaparan, mungkin ini bagian terakhir, bisa nanti kita lanjutkan diskusi. Jadi kalau misalnya menurut pandangan saya sih peran ibu, peran teteh, peran kita gitu sangat penting dalam mengatasi permasalahan food waste ini gitu, karena ini start tuh benar-benar dari dapur kita gitu, kita yang menentukan mau makan apa, mau belanja apa. Kadang-kadang kalau ditanya nanya ke suami atau ke anak, terserah ibu aja lah mau makan apa, akhirnya kan kita harus menentukan mau makan apa, mau belanja di mana. Dan ini adalah salah satu peran yang harus kita mainkan gitu. Jadi mulai dari kayak sesederhana mengelola makanan di rumah sampai kayak nanti kita ngedidik anak-anak kita gimana caranya biar bisa lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan dan orang-orang di sekitar. Mungkin sekian teteh-teteh pemaparan singkat atau panjangnya ini tergolongnya.
Mudah-mudahan ada informasi yang bisa bermanfaat dan mungkin kita lanjutkan ke sesi diskusi. Terima kasih Teteh. Silakan dikembalikan ke Tewin. Baik, terima kasih banyak ya Teh Gendis paparannya. Jadi kalau mungkin yang bisa saya highlight gitu ternyata memang permasalahan food loss dan food waste ini erat sekali kaitannya dengan mindset dan kebudayaan mungkin ya tadi ya. Mungkin kita terbiasa budaya yang tadi ya harus terlihat ada wah gitu, terus kemudian juga saya jadi kepikiran ya budaya mengirim hampers itu mungkin itu budaya, tapi di sisi lain juga ternyata ada hal yang harus kita pertimbangkan. Mungkin nanti ketika kita ngirim hampers perlu diperhatikan lagi mungkin jenisnya apa, atau tanya yang dikirim kira-kira yang belum ada apa gitu yang bisa dikirim, mungkin seperti itu ya. Jadi ternyata dampaknya ke sana. Oke, jadi ini ceritanya di 30 menit setelah ini kita akan punya semacam mini talk show mungkin begitu ya. Ya mungkin kita ngobrol-ngobrol aja santai sama Teh Gendis. Nah, sebelumnya Teteh jadi hari ini kita akan dapat door prize nih. Ada sponsor dari Teh Yuli. Nah, jadi Teh Yuli akan memberikan door prize untuk 3 orang, betul gitu ya Teh? Nah, ini Teh Nikma mau share dulu. Nah, ini adalah kurang lebih teaser nih dari door prize kita hari ini. Jadi mangga teteh-teteh yang nanti mungkin bisa bertanya atau memberikan pendapat nih bisa dapat kesempatan untuk dapat door prize. Jadi mangga juga teman-teman nanti yang mau cari perlu oleh-oleh haji, kurma, kemudian berbagai macam kosmetik dari Jafra juga boleh, mangga bisa kontak ke Teh Yuli. Ini ada nomor HP-nya Teh Yuli di sini, mangga boleh dicatat. Ya, begitu. Oke, baik. Nah, kemudian nih Teh Gendis, mungkin kalau dari saya ada maaf. Sebelumnya tanya teknis atau tentang teknis, maksudnya teknis pengolahan composting dan lain-lain, atau ada yang mau diskusi lagi tentang food bank, mangga boleh nanti di sesi setelah ini boleh angkat tangan atau boleh mungkin bisa ditampung dulu pertanyaannya di kolom chat. Jadi mangga silakan boleh diketikkan. Nah, ini kalau teknis pertanyaan dari saya, mungkin sebenarnya kan praktek kita membagi mungkin di Indonesia sudah banyak ya. Jadi makanan sisa kita kasih aja deh ke Pak Satpam misalnya gitu ya, yang ini dan segala macam gitu. Cuman mungkin ada juga mungkin yang ngerasa kalau ngasih makanan yang mungkin meskipun masih oke secara kualitas tapi nggak baru tuh rasanya nggak enak kayak gitu ya. Nah, mungkin pertanyaan saya, kalau sekarang kan kita lihat bank sampah itu sudah banyak ya Teh Gendis di mana-mana gitu menjamur. Mungkin Teh Gendis boleh nggak share tentang kalau di Belanda sebenarnya pengelolaan food waste, food loss ini yang sejenis bank sampah itu ada nggak sih? Kemudian apa itu basisnya RT, apa gimana gitu? Mungkin nanti teteh-teteh di sini ada yang kepikiran nih mau bikin mini food bank di rumahnya atau seperti apa ya. Begitu mungkin pertanyaan pertama nggak? Iya, Tewin, mungkin kalau misalnya di Belanda karena recyclingnya udah difasilitasi sama municipality-nya gitu, jadi kayaknya sih nggak ada gitu ya kalau misalnya bank sampah. Cuman ada organisasi-organisasi kayak yang menampung misalnya makanan-makanan surplus kayak gitu, ada food bank. Jadi kalau di Belanda sendiri, kalau food bank itu lebih ke kerjasama antara food bank-nya itu sendiri dengan produsen dan retailer. Jadi jarang sama kayak konsumen kita gitu. Dan ada juga yang namanya food sharing gitu. Kalau di Wageningen ya, dulu saya tinggal di Wageningen. Itu kalau food sharing itu, jadi kalau misalnya kayak ada event-event tertentu, terus banyak makanan surplus gitu, itu bisa dikasih ke food sharing, terus nanti dibagiin untuk dimakan bersama gitu. Karena kalau misalnya di Belanda, di Wageningen mungkin agak susah juga nyari yang benar-benar kayak bisa kelihatan gitu yang mana yang membutuhkan, mana yang enggak gitu. Jadi kayak lebih ke ya udah di sharing, dimakan sama-sama kayak sama mahasiswa kayak gitu. Ada juga kalau di Belanda namanya toy bank gitu. Jadi bank mainan, bank baju gitu. Jadi lebih ke nampung mainan berlebih atau baju-baju yang udah nggak kepake lagi untuk ditampung di clothing bank, di bank baju atau bank mainan itu. Nanti disalurkan ke organisasi-organisasi sosial, misalnya Red Cross atau organisasi sosial lainnya gitu. Itu sih, Tewin, mungkin.
Oke, berarti memang kalau untuk yang food bank itu memang bukan nggak common untuk ini sebenarnya rumah tangga gitu ya teknis. Jadi kalau di rumah tangga tadi kita bisa apa namanya bisa mulainya dari yang tadi teknis saran ya, mungkin beli sayurnya ingat ceramah Agim juga ya, sebenarnya kata Agim kalau beli buah tuh beli aja yang udah mau busuk gitu ya. Sekalian beramal ternyata sekalian mencegah food waste dan food loss juga gitu. Food waste ya jadinya ya. Tadi kalau dari grafik tadi ya. Oke, seperti itu. Terus mungkin ini teknis bisa saranin nih ke kita gitu. Jadi kalau misalnya kita punya skala rumah tangga ya kadang-kadang mungkin barang-barang yang tadi teknis bilang sudah dekat dengan kadaluarsa, kita juga mungkin mau ngasih langsung ke orang juga khawatir gitu ya dengan kualitas dan segala macamnya. Ada saran nggak teknis untuk hal-hal yang seperti itu kita bisa sumbangkan kemana atau apa yang harus kita lakukan gitu terhadap itu ya barang-barang yang sudah dekat tanggal expired? Iya. Jadi sebetulnya kalau misalnya kita ngobrolin tentang pelabelan ya, jadi ada yang namanya best before sama expiry date. Jadi itu adalah dua hal yang beda sih sebenarnya gitu. Jadi kalau misalnya best before itu lebih ke kualitas si produknya. Jadi kalau misalnya kayak makanan kering kayak biskuit, coklat, atau tepung, pasta, mie kayak gitu itu kebanyakannya tuh best before. Jadi jangan kayak buru-buru gitu, wah best before besok nih, udah takut gitu, dibuang aja. Jadi itu sebenarnya si best before itu menunjukkan kualitas gitu. Jadi ya sehari lewat mah nggak apa-apa lah, maksudnya atau juga kita biasanya kalau beli roti tawar kan ngelihat, oh kalau belum bulukan mah kayaknya masih aman nih dimakan gitu. Itu ekstrimnya ya gitu. Jadi kita juga harus jangan nggak usah terlalu terpaku gitu sama pelabelan, tapi kita juga bisa kayak memanfaatkan insting kita gitu dari ngelihat makanan itu apakah masih bagus dirasa, dicium gitu. Kalau misalnya masih aman sih ya nggak apa-apa gitu dimakan. Bahkan kayak ada beberapa produk kayak coklat terus kayak pasta itu walaupun udah lewat berbulan-bulan masa best before itu masih aman untuk dikonsumsi gitu. Kalau misalnya di Food Bank Bandung sendiri kan kita walaupun misalnya best before-nya masih best before gitu nggak bisa gitu kita ngasih ke orang-orang yang udah lewat. Tapi kalau misalnya prakteknya di Belanda, jadi ada beberapa produk kayak pasta atau mie itu mereka masih boleh ngasih gitu ke orang-orang yang membutuhkan gitu karena tapi dengan syarat karena mereka udah tahu semua gitu. Jadi ini tentang best before. Jadi masih layak dan masih aman dikonsumsi walaupun udah lewat. Tapi kalau misalnya di Indonesia kan kita harus berhati-hati. Kadang-kadang kan sensitif gitu. Oh, udah best before, udah lewat sehari kasih makanan yang jelek gitu padahal kan belum tentu juga gitu kalau misalnya apalagi kalau misalnya penyimpanannya benar gitu. Mungkin kalau tipsnya mungkin rajin-rajin cek ini kali ya lemari penyimpanan makanan gitu. Kadang-kadang kan kalau misalnya kita beli groceries itu beli sarden atau apa nggak tanpa di list dulu kadang-kadang suka lupa minggu atau bulan kemarin tuh ternyata saya baru beli mie gitu banyak atau nggak sarden gitu pas beli lagi masih ada yang lama itu karena nggak ngecek. Itu pengalaman sendiri sih ya teh ya pengalaman saya sendiri gitu baru beli sarden ternyata ini masih ada gitu karena saya nggak ngecek si tempat penyimpanan makanan itu. Jadi mungkin kalau kita rajin-rajin ngecek sebelum belanja terus kita ngecek itu ini masih ada jadi saya nggak usah beli itu mungkin bisa dilakukan gitu ya. Tipsnya mungkin itu. Mungkin tata-tata di sini lebih banyak tipsnya, mungkin bisa di-share juga nih tips-tips gimana ini mencegah makanan terbuang. Soalnya pernah Tewin waktu itu saya kan ikutan grup BMH, terus ada kayak tips-tips, menyimpan cengek harus diambilin dulu batangnya gitu, terus disimpan di kontainer yang dialasin tisu gitu biar awet. Nah, jadi itu tips-tips yang sangat bermanfaat dan bisa kita lakukan gitu. Jadi mungkin teteh ada silakan teh. Jadi saya juga belajar juga. Semangga berarti teteh silahkan ini yang punya tips boleh berbagi gitu ya. Mungkin ada 1 door prize ya Teh Nikma, mangga siapa yang mau berbagi? Teh Tisa, mangga.
Ada tips? Iya, sedikit aja Teh Windy ya, salam kenal. Kalau saya sih biasanya ke yang khadimat di rumah ya, ART. Jadi kalau ini saya nanya dulu nih, Bi, ini mau nggak? Misalnya ini ada sisa makanan yang masih bisa dimakan gitu. Jadi ditanya dulu kalau beliaunya mau saya kasih, atau misalnya diperkirakan nih misalnya anak-anak suka makanan misalnya udang gitu, dibanyakin masaknya. Kalau misalnya nggak terlalu suka tapi kita pengen anak-anak tuh makan yang kita masak, ya berarti sedikit gitu porsinya biar tidak banyak sisa gitu. Nah terus kalau misalnya nggak enak ya yaitu kayak yang Teh Ket tuh bikin pipa itu ya, biopori gitu. Nah mungkin itu jadi bisa jadi pupuk gitu. Kalau saya suka lempar aja langsung ke kebun gitu. Kalau sisa-sisa sayuran itu, jadi karena nggak sempet dibikin ditampung, jadi saya suka langsung sampai tumbuh tuh pepaya enak tuh, nggak tahu itu kapan saya buang gitu si bijinya itu. Seperti itu mungkin salah satu tipsnya. Cuma ini saya jadi ingat ini ke Teh Gadis ya, siapa? Iya benar. Ya. Teh Gendis ya. Teh Gendis. Jadi ingat waktu kita di Jerman ya. Jadi anak-anak itu kan catering di sekolah. Jadi pernah suatu saat saya tuh jemput anak yang masih SD ya sama yang TK. Nah yang SD itu kan cateringnya di sana. Jadi anak-anak itu memang banyak sih kebuang gitu ya. Karena mungkin kenyang atau apa gitu. Cuma sebelum dibuang itu si anaknya itu ke kayak bukan neni ya. Itu di bagian daycare-nya lah bilang, "Ini aku udah makannya." Tapi itu tuh kebanyakan. Jadi dia dicek dulu tuh sama ibu-ibu gurunya tuh. "Oh, ini kamu makan dulu deh foto-fotonya," katanya. Sedikit, jangan terlalu sisa banyak gitu. Nah, jadi kalau udah sisa sedikit baru boleh dibuang ke tong sampah, dan yang ngebuangnya itu anaknya sendiri gitu. Jadi kalau misalnya sistemnya seperti kayak di catering, mungkin harus ada yang ngelihat nih anak-anak sisa makanannya banyak enggak gitu. Kalau banyak nggak boleh dibuang, harus dimakan dulu gitu. Jadi mereka belajar bertanggung jawab. Terus juga pas dikasih itu anak-anak nggak bawa sendiri. Jadi dikasih sama tukang masaknya, "Ini kamu cukup nggak?" Atau misalnya kebanyakan. Kayak gitu. Jadi sistemnya seperti itu. Tapi tetap sih kalau kata saya itu kebuang juga ya, sayang juga. Soalnya menurut saya nih itu tuh banyak gitu yang dibuang tuh. Jadi kalau misalnya kita kan yang bekelin kan bisa sesuai dengan porsi anak ya. Seperti itu. Jadi ya sebenarnya kalau Indonesia terlalu banyak kebuang sih enggak juga ya. Kecuali mungkin di sarapan di hotel-hotel kali ya, atau gimana ya, banyak kebuang kan mubazir ya. Atau di hajatan, Teh, di hajatan tuh ya ampun. Iya. Itu saya sih tuh Teh, karena kan yang nggak mau kelihatan stolnya habis gitu, takutnya malu sama tamu kayak gitu kan. Jadi sebenarnya hal-hal yang semacam itu sih, terus kayak dikali dua biar nggak jadi omongan, misalnya kayak gitu kan. Iya, di restoran kalau kitanya ludes nggak boleh gitu ya, table mannernya nggak bagus. Iya, gitu-gitu. Padahal kalau dalam Islam kan harus habis ya, karena barokahnya tuh di akhir gitu, seperti itu. Jadi ya mudah-mudahan aja sih dengan ada yang food kemarin tuh ya, waktu acara SBM ulang tahun. Iya benar Teh. Itu berkah banget ya. Rescue tuh Teh 70 porsi, alhamdulillah. Alhamdulillah, itu keren tuh, harus di istilahnya dipromosikan ya di media sosial seperti itu. Itu aja sih. Terus juga sampah ini saya awal-awal datang banyak rajin dipisahin tuh tahun 2013 tuh. Tapi sama si emang yang truk sampahnya teh dibuka lagi gerak. Dibuka dihancurin lagi sama mereka. Udahlah capek. Masa setiap ada truk sampah datang, "Mang, terus dipisahnya atau dipecah-pecah misalnya." Kan saya kadang nggak ada di rumah ya. Jadi akhirnya sekarang tuh saya kembali ke semula. Udah, yang penting diplastikin, terserah si emangnya mau dipisahin di truknya. Iya gitu. Jadi budaya juga Teh, dan
harus ada sistem juga. Jadi kitanya yang mau idealis gitu ya, dibantu juga oleh para pemungut sampah gitu. Iya. Jadi percuma ya Teh ya, udah kita semangat tapi ujung-ujungnya disatuin lagi buat apa sih? Plastik teh kan lumayan ya, yang beda gitu. Terus kalau beling itu saya suka kasih plastik wrap, terus dikasih dus gitu ya. Terus kan sama pemulung tadi gitu-gitu. Dioker-oker ya. Akhirnya saya tulisin itu karena kan berbahaya ya kalau beling mah pecah belah beling gitu. Jadi kadang gitu sekarang mah. Kasihan soalnya bukan sampahnya. Itu aja mungkin Teh. Iya Teh Tisa, atur nuhun. Sebenarnya menarik banget ya tadi yang Teh Tisa cerita yang di Jerman itu. Jadi anak-anak nggak ya udah mulai bertanggung jawab dari sejak dini gitu. Dia tahu porsi makan yang harus dia ambil dan akan dia habiskan. Kalau dia nggak habis, dia buang ke tempat sampahnya sendiri. Kalau misalnya di kita nggak tahu sih sekarang gimana. Cuman kadang-kadang kan kalau misalnya pas masih kecil, ingatnya dulu ya udah makan diambilin. Terus kalau nggak habis bisa dihabisin sama orang tua atau enggak dibuangnya sama orang tua gitu. Jadi kita nggak tahu. Jadi taunya ya udah saya mau makan segitu, terus nggak mau tahu hal-hal di luar itu gitu. Jadi memang menumbuhkan rasa tanggung jawab sejak anak-anak tuh sangat penting juga sih. Jadi bagus itu aja poin yang Teh Tisa ceritakan gitu, sangat penting gitu. Iya, benar, menarik banget tadi sharingnya ya, Teh Gendis. Ini di kolom chat juga ada yang mau sharing kayaknya ini. Mangga, Teh Hafni, boleh nih open mic juga nih tadi kepikiran, Teh Hafni katanya kepikiran juga nih gimana ya kalau bikin food bank di kompleks nih, mungkin bisa di open mic Teh Hafni, mangga. Di sini. Masih ada datanya. Oh, atau mungkin bisa dibacain dulu nih ya, Teh Gendis nih. Kata Teh Hafni, jadi kepikiran pengen bikin food bank di kompleks, tapi ya itu ya tadi masih terkait sama yang mendekati expire. Tapi mungkin gimana ya kalau misalnya mau bikin, belum memungkinkan, oke nggak apa-apa Teh Hafni. Gimana Teh Gendis, mungkin ada saran kalau ada teteh-teteh di sini yang mungkin mau bikin semacam apa tuh Teh, kalau bukan food bank apa ya, mungkin semacam food bank mini-mini gitu di kompleks atau misalnya di RT gitu. Mungkin Teh Gendis bisa sharing ya cara-caranya atau hal-hal apa aja yang ya boleh sebentar. Apa tuh hal-hal apa saja yang bisa diperhatikan gitu. Iya. Jadi mungkin kalau misalnya Teh Hafni gitu ya atau teteh-teteh lain gitu mau kayak bikin inisiatif buat sharing makanan gitu. Jadi sebenarnya salah satu faktor yang harus paling diperhatikan tadi bener food safety-nya gitu. Jangan sampai niat kita baik gitu mau ngasih makanan tapi jatuhnya jadi misalnya nggak cocok makanannya atau udah jelek gitu. Jadi food safety-nya itu mungkin dari hal yang sederhana aja. Jadi start dari makanan-makanan yang ada di dalam kemasan gitu. Jadi kalau misalnya selama makanan dalam kemasan itu kemasannya nggak rusak atau nggak masih belum melewati best before atau expiry date-nya, terus dipastikan kayak nyimpennya itu aman gitu. Jadi kayaknya sih masih aman-aman aja. Kalau misalnya untuk kita pooling terus kita bagiin gitu. Yang lebih beresiko itu kan mungkin kayak sharing kayak makanan udah jadi gitu ya matengan, itu kan agak tricky juga. Waktu itu juga kita food bank juga baru-baru ini kan kerjasama sama hotel di 4 Point Sheraton. Waktu itu pas mau mulai ngambilin makanan surplus dari hotel tuh agak ini juga agak deg-degan juga, takutnya kan misalnya kita nyicipin saya bilangnya nggak asam tapi temen bilangnya ini mah udah rada asam gitu kan, dan nggak ada labelnya kayak gitu kan, maksudnya agak susah juga gitu. Jadi itu yang perlu berhati-hati tuh sebetulnya makanan-makanan yang kayak ready to eat meals, makanan jadi gitu. Kalau misalnya kita mau main aman sih, mungkin kita bisa main di produk-produk makanan yang tadi, yang di dalam kemasan, yang awet, kayak biskuit, coklat, itu mah insya Allah aman lah gitu, asalkan nggak lewat dari misalnya expire atau best before. Kenapa nggak lewat dari best before? Karena belum semua orang tahu gitu, kalau misalnya produk yang lewat best before itu sebenarnya masih
aman untuk dikonsumsi gitu. Jadi untuk menjaga itu ya kita main amannya di situ aja gitu. Jadi nggak lewat best before dan makanan yang masih utuh gitu dikemas gitu. Begitu mungkin teh Hafni bisa dicoba, nanti kan mau lebaran nih gitu, bisa gitu kirim-kirim hampers biskuit atau coklat gitu mungkin teh. Semoga menjawab. Oke, makasih Teh Gendis. Oke, ini menyapa lagi selamat datang. Selamat datang Tete yang baru bergabung. Boleh mangga, boleh di rename nih biar bisa kenalan. Boleh di rename namanya jadi nama suami, kemudian fakultas suami masing-masing. Nah, menarik banget sih sebenarnya Teh. Jadi ini ya, mungkin apa ya? Terakhir mungkin Teh bisa Teteh apa ya? Di highlight lagi gitu. Kira-kira nih menjelang Ramadan nih apa ya? Kira-kira ya tadi ya masalah hampers dan lain-lain. Kalau ada saran lagi nih buat menggantinya, kira-kira pakai apa ya yang Teh Gendis gitu. Terus kemudian kalau acara-acara buka bareng tuh sebaiknya kayak apa ya gitu perencanaannya, mungkin ada tips and trick dari Teh Gendis. Enggak Teh? Mungkin berdasarkan pengalaman aja ya, tapi ini ya kalau misalnya bulan puasa kan kalau sambil ngabuburit gitu nyari tajil gitu kan suka kalap banget gitu ngelihat berbagai macam jajanan yang sangat enak gitu. Jadi mungkin itu bisa mulai dari kitanya juga gitu, emang benar-benar beli yang emang kita butuhkan, emang kita benar-benar pengen gitu. Mungkin bisa dicicil gitu. Mungkin saya hari ini belinya segini aja, besok mungkin kalau misalnya mau makanan yang ini mungkin bisa besok gitu. Walaupun itu susah sih, maksudnya saya juga mengakuinya. Kalau misalnya udah ngelihat makanan-makanan itu kalap gitu. Dan kalau misalnya mungkin pas buka bersama atau pas kita makan di buffet gitu, mungkin tips sederhananya sih mulai ngambil di piring yang kecil. Sekarang juga kan hotel-hotel juga kan nyediain piringnya, mulai beralih ke piring-piring yang kecil gitu, bukan piring-piring yang gede. Itu tujuannya tuh biar kita ya udah ngambilnya sedikit-sedikit aja dulu asal habis. Kalau misalnya nanti masih mau ambil lagi nggak apa-apa, bolak-balik, nggak usah gengsi lah, maksudnya nggak apa-apa kan all you can eat, tapi all you can eat juga harus kayak sadar gitu, maksudnya sadar sama kemampuan perut kita juga gitu. Jadi ya sedikit-sedikit tapi nambah-nambah sih nggak apa-apa gitu. Terus apalagi ya tipsnya, mungkin ya itu penyimpanan juga sangat penting ya. Biasanya kan kalau misalnya udah terlanjur banyak beli tajil, mungkin bisa disimpan dengan baik, bisa dimakan pas sahur gitu. Mungkin itu Teteh, apalagi silakan loh kalau ada yang punya tips-tips lagi. Mungkin godaannya yang paling besar sih pas waktu itu ya, pas beli tajil sih itu harus itu Tawin mungkin ya. Oke. Nah, sip, nuhun Teh Gendis. Nah, Teh Gendis ada pertanyaan dari Teh Fariska. Teh Fariska mau open mic apa mau dibacain aja ini Teh? Ini dibacain, saya bacain dulu ya. Oke, bacain aja kata Teh Fariska. Oke, ini Teh Gendis ada pertanyaan dari Teh Fariska. Teh mau tanya, satu bisa tolong share cara mengelola food waste yang berupa sisa makanan olahan, recook atau langsung dikemas aja, minta tips-tipsnya juga. Kemudian food bank yang Teh Gendis kelola sekarang supply-nya cukup hanya dari food waste atau semacam menggalang donasi dana dari luar juga. Oke, mangga Teh Gendis boleh dijawab. Ya, terima kasih Teh Fariska. Jadi kalau kita sih istilahnya food surplus ya Teh. Jadi takutnya kalau food waste udah ya nggak bisa dimakan lagi gitu jatuhnya. Kalau misalnya untuk food surplus sendiri sih, kalau di food bank ya Teh, kalau di food bank dapat food surplus misalnya dari hotel gitu, dari catering, itu biasanya kita proses dulu karena mereka tuh biasanya ngasih ke kitanya tuh dalam bentuk frozen, jadi udah dibekuin gitu si makanan jadi itu. Jadi kalau misalnya kayak untuk kue-kue kayak gitu, kayak pancake atau waffle gitu, terus kue-kue basah, biasanya sebelum kita kasih itu kita steam dulu, terus baru kita kasihin. Tapi tentunya udah dicobain dulu, udah enak, baru kita reproses, terus baru dikasihin. Terus ada juga beberapa jenis makanan yang kayak pastry gitu. Kalau pastry kan mungkin lebih
lebih awet gitu ya, nggak bukan kue-kue basah gitu, itu biasanya langsung dikemas aja gitu. Jadi tergantung dari jenis makanannya. Nah, yang tricky ini kayak matangan-matangan gitu, misalnya kayak tumis-tumisan atau sapi atau ayam gitu, biasanya kita kayak digoreng atau dimasak lagi, dicampur sama nasi jadi nasi goreng gitu. Kalau yang terakhir nomor 2, food bank, jadi pada intinya sih kalau food bank ini ya maksudnya siapa aja yang punya makanan berlebih atau makanan nggak berlebih pun bisa gitu kita terima gitu. Kalau sejauh ini sih kita banyak kerjasama sama kayak produsen-produsen kayak Nutrifood kayak gitu, mereka udah kerjasama sama kita. Tapi ada juga kita beberapa kali khususnya pas waktu di awal-awal baru bikin food bank itu kan pada belum banyak yang tahu, dan perusahaan juga mungkin kayak nggak mau ngedonasiin dulu gitu, siapa kamu gitu, portofolionya masih nggak ada gitu. Nah, kita open donation juga, misalnya kayak bertepatan dengan Hari Ibu waktu itu pernah tahun 2021 kalau nggak salah. Jadi kita kayak ngajakin teman-teman network kita gitu, atau enggak siapa gitu ya, pokoknya network dari network kita terdekat, yuk bikin yuk paket gitu, satu paket buat ibu-ibu di kampung A gitu yang nggak membutuhkan, isinya ada biskuit, ada susu, ada buah misalnya kayak gitu. Nah, itu juga bisa gitu. Terus juga kemarin ada teman-teman dari Plastafalbang, mungkin teteh tahu nggak ya? Jadi ada salah satu pengelolaan organisasi untuk mengelola sampah di Kota Bandung. Itu dia bekerja sama Zero Waste Nusantara kalau nggak salah gerakannya. Jadi mereka ngebeli buah lokal dari pedagang-pedagang untuk disumbangkan ke orang-orang yang membutuhkan. Nah, salah satunya kita nerima buah-buah itu gitu. Jadi sebenarnya bebas, jadi mau ngebeliin berupa makanan yang jadi maksudnya kayak masih baru atau yang surplus, untuk makanan surplusnya kita terima gitu. Jadi selama makanannya masih dalam kondisi yang baik, kualitas baik, kita akan terima. Itu Teh Rizka. Terima kasih Teh. Oke, nuhun Teh Gendis. Ini di kolom chat ada lagi nih saran dari Teh Keti. Kata Teh Keti, share aja kalau terpaksa mau beli makanan di luar atau untuk di take away, jangan lupa misting atau food container. Nih ya bener banget ya, meminimalkan plastik-plastik sekali pakai. Pun kalau bawa dine-in, saya sering bawa plastik zipper yang reusable di tas atau kontainer makanan di mobil. Jadi kalau ada sisa makan bisa langsung kita ini digeblus nih bahasanya Teh Keti, bisa dibawa pulang ya untuk di-recook atau dimakan di kemudian hari. Ini tips yang bener banget ya. Saya harus nih kayaknya ya menerapkan nih. Berhubung masih ada bocil-bocil kadang-kadang suka udah ribet sendiri gitu. Oke. Enggak, Teteh mungkin kita ada beberapa menit lagi nih untuk pertanyaan terakhir. Boleh? Ada yang mau punya pertanyaan terakhir? Kalau tidak ada mungkin nanti ini ya, Teh Gendis, mangga boleh ada kata-kata terakhir nih, pesan-pesan buat ibu-ibu yang ada di sini, teteh-teteh yang ada di sini. Mangga Teh Gendis. Ya mungkin pesan-pesannya sebenarnya kita ya teteh-teteh di sini udah sangat paham masalah gimana caranya sih supaya makanan itu nggak banyak terbuang, karena dilihat dari segi manapun ya makanan terbuang itu nggak baik, dari segi agama nggak baik, ya Allah nggak suka, dari sisi ekonomi kita jadi boros belanjanya untuk hanya ngebuang si bahan makanan atau makanan yang udah kita belanjain atau kita masak gitu. Dan sebenarnya mungkin nggak harus kayak ini masalah global. Sebenarnya kita bisa start dari rumah kita sendiri, dari dapur kita sendiri, start dari yang kecil-kecil dulu aja, lebih belanja lebih thoughtful gitu, atau enggak makan dihabiskan. Dan jadi mungkin ya teteh-teteh di sini sebagai ibu-ibu, dan kita juga sebagai ibu-ibu memegang peranan yang sangat penting juga. Jadi kita harus sadar, maksudnya sadar juga kita tuh penting nih dalam perubahan buat permasalahan makanan food waste yang ada di Indonesia gitu. Jadi terus melakukan yang terbaik, itulah, mulai dari hal yang kecil juga nggak apa-apa, dan jangan lupa untuk kayak kalau misalnya kita udah
mempraktekannya jangan lupa share ke teman-teman misalnya, atau enggak yang paling penting itu yang mendidik anak-anak kita yang akan meneruskan ya ini gitu, negara ini, bangsa ini gitu. Jadi sangat penting peran teteh-teteh. Gitu sih Tewin dan teteh-teteh semua. Terima kasih banyak sharing-sharingnya, sangat bermanfaat.